Selamat pagi, sahabat saat teduh yang terkasih. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, pagi ini kembali kami semua boleh berkumpul di sini untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita mau menenangkan hati kita mau hening sejenak. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi, para malaikat di surga. Dan selamat pagi, malaikat pelindung kami semua. Kembali kami mau datang. Kami mau bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang senantiasa membangunkan kami, menuntun kami di saat kami mungkin salah jalan, dan menggendong kami di saat kami mulai mau terjatuh. Tuhan, terima kasih atas istirahat kami sepanjang malam tadi. Terima kasih kalau pagi ini kembali kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami semua mau datang. Kami mau duduk diam seperti Bunda Maria di bawah kaki salib-Mu. Kami mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu, dan mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan Kau taburkan ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Tuhan Yesus, bawalah kami semua untuk dapat lebih mengerti lagi dan lebih memahami firman yang akan Kau bicarakan kepada kami hari ini. Dan kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk boleh menerima firman-Mu dan boleh tinggal terus di dalam hati kami untuk menjadi pedoman hidup kami. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi yang pada pagi hari ini boleh datang dalam saat teduh ini, dan para pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pagi ini, dari doa, ujian, firman, multimedia, dan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Agar kami semua boleh merasakan jamahan-Mu, urapan-Mu, dan kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami serahkan semua rangkaian acara ini, acara-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sahabat yang terkasih, pagi ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Pagi ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan, aku siap Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap kami boleh benar-benar menerima lawatan-Mu. Agar setiap kami boleh benar-benar menerima Roh Kudus-Mu, boleh terurap di setiap kami, di hati kami, di pikiran kami, dan di bibir kami. Agar sepanjang hari ini kami boleh senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Mari kita mau membuka mulut kita mau membuka hati kita, dan kita mau nyatakan dengan iman bahwa kita benar-benar rindu akan Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Mari sahabat yang terkasih, kita katakan dengan penuh iman, Tuhan, aku rindu. Tuhan,
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Kita katakan sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Benar Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Rindu akan Roh-Mu boleh mengurapi setiap hati kami, setiap bibir kami, setiap pikiran kami. Mari kita katakan, kurindukan dengan penuh iman, agar Roh Kudus-Nya benar-benar tercurah di dalam hati kami. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini. Saat ini, Yesus, saat ini. Saat ini, Yesus. Benar Tuhan, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang berkumpul pada pagi ini, begitu merindukan akan Engkau, begitu merindukan akan Roh Kudus-Mu yang akan tercurah pada pagi, pada setiap kami hari ini. Roh Kudus-Mu yang memperbaharui hati kami, memperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa berada di dalam jalan-Mu, sehingga kami boleh senantiasa mendengarkan suara Roh Kudus-Mu, agar kami tidak jatuh lagi dan jatuh lagi di kesalahan yang sama. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, sebelum kami mengundang Roh Kudus-Mu berhembus di tengah-tengah kami, izinkan kami, Tuhan, untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Tuhan, ampunkan segala semua salah dan dosa kami yang kami lakukan, sehingga membuat sahabat-sahabat kami terluka, mungkin dengan kata-kata kami, mungkin dengan bahasa tubuh kami. Ampunkan kami ya Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami, agar penyembahan ini boleh layak diterima oleh Engkau, dan kami semua boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Allah Roh Kudus,
Engkau Allah Engkau Roh Kudus yang senantiasa menerangi jalan kami. Engkau Roh Kudus yang selalu menolong kami, dan Engkau yang selalu menjawab masalah-masalah kami. Engkau Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, membawa kami boleh keluar dari setiap masalah kami. Mari Allah Roh Kudus berhembuslah di tengah-tengah kami, berhembuslah di hati kami, berhembuslah di keluarga kami masing-masing, terlebih-lebih Allah Roh Kudus, berhembuslah di komunitas kami ini, dan berhembuslah di teman-teman kami yang saat ini sedang mengikuti RPH dan sedang berjalan. Mari Allah Roh Kudus, berhembuslah di tengah-tengah kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari kita undang sekali lagi Allah Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan, kuasa-Mu boleh tercurah di tempat ini. Kuasa-Mu saat ini benar-benar tercurah di setiap hati kami, di setiap pikiran kami, di setiap bibir kami. Berhembuslah Roh Kudus, urapilah setiap hati kami. Mari kita katakan, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di keluarga kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita hening sejenak. Kita mau menikmati urapan Roh Kudus yang sedang tercurah kepada setiap kami saat ini. Kita minta dalam hati satu rahmat kepada Roh Kudus boleh tercurah di dalam hati kami masing-masing.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu boleh menikmati setiap curahan-Mu, dan curahan itu boleh netap di dalam hati kami. Agar setiap kami boleh didapati senantiasa tetap setia dan taat di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menikmati firman Tuhan yang akan Kau taburkan di dalam hati kami melalui anak-Mu Laura. Tuhan, urapi bibir, lidah, dan setiap perkataan yang akan dikeluarkan dari mulutnya, agar semua itu benar-benar berasal daripada-Mu, Tuhan. Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini renungan diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, saya mengajak sahabat sekalian untuk melihat satu kutipan ayat berikut ini, yaitu dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa. Dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apakah syarat untuk dapat menerima Roh Kudus itu? Kita harus mengasihi Yesus dan melakukan segala perintahnya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui segala perintahnya? Seperti yang Pak Paulus sudah sempat singgung dalam komsel besar kemarin, kita harus bergaul akrab dengan firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya dan memberikan waktu untuk merenungkannya, maka Roh Kudus itu akan tinggal tetap di dalam hati kita, menuntun kita menuju kebenaran, menguatkan kita dalam setiap peristiwa hidup kita. Contohnya ketika kita mulai merasa lelah, maka kita akan diingatkan oleh firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau ketika kita merasa orang-orang di sekitar kita menghakimi kita dan pingin rasanya bagi kita untuk dapat membela diri. Tetapi Roh Kudus dapat menuntun kita kepada firman-Nya dalam Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Masih banyak lagi firman-firman Tuhan di Alkitab yang dapat menuntun kita kepada kebenaran. Kita selalu akan diingatkan ketika kita mau melakukan sesuatu yang kurang baik di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menuntun kita. Ada kutipan juga dari Santo Hieronymus
yang berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ketekunan dari Santo Hieronymus dalam doa dan kepekaan terhadap bimbingan Roh Kudus juga memberi Santo Hieronymus ini kekuatan, kemampuan untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabdanya. Di dalam firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 13 ini mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Poin yang terakhir yang dapat kita ambil dari bacaan hari ini adalah dalam Yohanes 15 ayat 27a. Tetapi kamu juga harus bersaksi dan dikuatkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya semakin percaya bahwa firman Tuhan itu adalah nyata, janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Kita dapat melihat buktinya melalui wadah KPH ini. Dari yang Bu Vila sudah sampaikan, awal mulanya retret ini, peserta retret RPH hanya 5 orang. Tetapi kita bisa lihat sekarang semakin berkembang jauh. Sekarang sudah menyebar di kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara di Amerika, Australia, Hong Kong, China, Malaysia, Singapura, seperti para muridnya yang dahulu kala, yang menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Pertanyaan refleksinya untuk kita semua pada pagi hari ini, beranikah kita yang sudah dipilih, kita semua yang saat ini mengikuti saat teduh, kita beranikah kita menjadi saksinya? Menjadi saksinya bukan berarti kita harus pintar berbicara di depan publik, tetapi kita juga bisa menjadi saksinya lewat cerminan perilaku kita sehari-hari. Misalnya di dalam pekerjaan kita di kantor, kita bekerja dengan baik, tidak korupsi waktu, jabatan, atau materi. Dalam lingkungan masyarakat, kita tidak menjelekkan orang lain, bergosip, ataupun mungkin di dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan terdekat kita. Kita berusaha ngerem, waktu kita mau marah-marah ke anak-anak, atau mungkin pasangan hidup kita bisa mengerem diri kita, mengontrol diri kita, dan melayani keluarga kita dengan kasih. Sehingga orang lain di sekitar kita bisa melihat ada wajah Yesus di dalam diri kita sendiri. Seperti renungan Kak Magda kemarin juga, melayani bisa di mana saja. Dan Tuhan menitipkan talenta kepada kita masing-masing. Ada orang yang diberikan talenta untuk menjadi seorang konselor, ada yang bermain musik, pujian, renungan firman, ataupun di belakang layar, ataupun apapun itu bentuknya, kita semua dipanggil Tuhan untuk dapat menjadi saksinya. Bahkan mungkin saat ini masih banyak pergumulan hidup kita, jawaban doa kita yang belum dijawab Tuhan. Tapi kita mau yakin dan percaya bahwa ketika semua sudah dibereskan Tuhan, Dia akan memakai kita untuk boleh kita menjadi saksi hidupnya, mewartakan kisah kita kepada orang-orang, sehingga semakin banyak orang terpanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Mari kita saat ini, kita yang telah menerima, kita yang sudah mengenal Yesus, saat ini juga adalah hari Pentakosta. Kita yang telah meminta Roh Kudus yang menjadi roh penolong dalam hidup kita, menjadi roh kebenaran dalam hidup kita, mari kita berani juga untuk menjadi saksi hidupnya. Saya akan tutup dengan satu kutipan lagu lama dari Mada Bakti. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus,
Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Mari sahabat yang terkasih, apapun kondisi kita saat ini, suka duka hidup kita, di saat kita mungkin sudah diselamatkan, ataupun di saat hati kita sedang hampa, apapun kondisi kita, saat suka dan dalam duka, kita mau berserah, kita mau meminta tuntunan Roh Kudus, agar kita juga boleh menjadi saksi hidupnya, mewartakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita, dan menitipkan Roh Kudusnya untuk menjadi roh penolong dan penghibur dalam kehidupan kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Dimuliakanlah nama Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Mari saat ini kita mau tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus yang menjadi roh penolong, roh penghibur dalam hidup kami Bapa. Biarlah Bapa saat ini, di hari Pentakosta ini, kami boleh membersihkan hati, pikiran kami Bapa, agar kami boleh layak untuk menerima Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu boleh tinggal tetap di dalam hati kami, sehingga kami juga boleh menjadi saksi hidup-Mu di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Apapun kondisi kami saat ini Bapa, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Terima kasih Engkau telah memberikan pendamping dalam komunitas ini yang selalu setia mendampingi kami. Biarlah Engkau akan selalu berkati setiap pelayanan dari Pak Paulus dan Bu Vila, sehingga ketika mereka melayani tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu pelayanan mereka. Engkau akan berkati setiap aspek kehidupan mereka, dan juga kami semua Bapak, para pelayan-Mu dalam KPH ini, berikan kami selalu kesatuan hati, dan agar kami selalu dapat merendahkan hati kami, agar nama-Mu semakin besar dan kami semakin kecil, serta para peserta saat teduh pagi ini Bapak, dan juga semua yang sedang menjalankan RPH 16 ini, Bapak berkati kami semua. Biarlah Bapak kami boleh selalu setia dalam menjalankan 5 senjata rohani kami sebagai benteng pertahanan kami Bapak. Engkau akan selalu tuntun dan pimpin kami. Kami mau serahkan sepanjang hari ini Bapak ke dalam tangan kasih-Mu. Juga berkati acara untuk nanti malam doa Pentakosta, biarlah semua dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Engkau akan pimpin dari awal hingga akhirnya Bapak. Mari kita mau satukan dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Nanti sebelum habis foto, kalau misalnya ada yang mau sharing, 1-2 orang dipersilakan. Jika ada yang mau live karena mau melakukan sesuatu aktivitas, juga dipersilahkan. Mari kita sekarang lanjutkan foto. Sebentar ya, saya setting dulu. Oke, 1, 2, 3. Layar selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah, selamat hari Minggu.